Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dean Artasevi, kelas 11 IPA 8 SMA YP Unila Bandar Lampung. Saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian difusi dan pengertian osmosis. Difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Perbandingan antara difusi dan osmosis dari zat yang berpindah. Ketika difusi, zat yang berpindah adalah zat terlarut, sedangkan pada osmosis, zat yang berpindah adalah zat pelarut. Jadi, inilah alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan difusi pada teh celup. Yang pertama ada 2 teh celup, kemudian 2 gelas, kemudian air panas, dan yang terakhir air dingin. Jadi di sini sudah ada 2 gelas yang berisi air, yang sebelah kiri ada air panas, dan yang sebelah kanan ada air dingin. Mari kita celupkan teh celupnya di masing-masing gelas. Setelah itu kita tunggu. Setelah kita menunggu 2 menit, ini sudah ada sedikit perbedaan antara yang menggunakan air panas dan yang menggunakan air dingin. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa ada perpindahan antara zat terlarut ke dalam air. Setelah kita menunggu selama 4 menit, di sini sudah cukup terlihat perbedaannya. Jadi yang menggunakan air panas sudah terlihat coklat, dan yang menggunakan air dingin masih terlihat bening, seperti belum ada perubahan. Pada menit ke-6 bisa kita lihat bahwa semakin jelas perbedaan antara yang menggunakan air panas dengan air dingin. Jadi yang menggunakan air panas terlihat lebih coklat dan yang menggunakan air dingin terlihat bening tetapi sudah ada sedikit campuran warna coklatnya. Pada menit ke-10, teh yang menggunakan air panas terlihat coklat gelap, sedangkan teh yang menggunakan air dingin sudah mulai berwarna coklat muda seperti itu, atau baru sedikit yang terlarut ke dalam air. Jadi kesimpulannya, yang memengaruhi proses difusi yaitu suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu, kecepatan proses difusinya semakin lambat. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk proses ini adalah 2 gelas, kemudian pisau, garam, dan kentang, serta stopwatch. Di sini sudah ada 2 gelas yang berisi air biasa dan sudah ada irisan kentang. Pertama, masukkan garam ke salah satu gelas yang sudah diisi air tadi. Berikan garam secukupnya, lalu aduk. Gelas yang sebelah kiri berisi larutan garam, sedangkan yang sebelah kanan berisi air biasa. Masukkan kentang yang sudah diiris tadi ke masing-masing gelas tersebut, lalu mulailah stopwatch. Setelah menunggu selama 20 menit, matikan stopwatch, lalu ambil kentang yang berada di dalam gelas yang berisi air biasa. Terlihat kentangnya masih sangat kaku, teksturnya, dan masih seperti awal, tidak ada perubahan. Kemudian, kita ambil yang berada di dalam gelas yang berisi larutan garam. Terlihat kentangnya menjadi sangat lentur dan lembek. Kentang yang berada pada gelas yang berisi larutan garam tersebut menjadi sangat lembek dikarenakan kentang yang hipotonis terhadap larutan garam. Sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek. Kemudian untuk kentang yang berada pada gelas yang berisi air biasa tidak ada perubahan, masih terlihat sangat keras dan kaku. Jadi kesimpulannya pada proses osmosis kali ini yaitu adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Karena saat kentang direndam dalam larutan garam akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan asamnya hipertonis. Begitupun sebaliknya, kentang yang direndam dalam air biasa, air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya,
Isi sel bertambah, inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan kaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.